Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Uliarati, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang apendisitis dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah dan dosen pembimbing Ibu Eproliza MK. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi. Apendisitis adalah suatu proses obstruksi pada usus buntu atau umbai cacing yang disebabkan oleh benda asing seperti batu feses. Kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari apendis periformis. Nugroho 2011. Yang kedua, etiologi. Faktor pertama yaitu obstruksi lumen disebabkan oleh hiperplasia dari folikel limfoid, adanya palekoid, adanya benda asing seperti biji-bijian, adanya stripula lumen karena fibrosa akibat peradangan sebelumnya. Kedua yaitu infeksi kuman dari kolon, yang paling sering adalah E. coli dan Streptococcus. Yang ketiga, laki-laki lebih banyak daripada wanita karena peningkatan jaringan limfoid pada masa tersebut. Yang keempat, yaitu tergantung pada bentuk appendix. Appendix terlalu panjang atau terlalu pendek, dan penonjolan jaringan limfoid dalam lumen appendix, serta kelainan katup di pangkal appendix. Menurut Nuzulul 2009. Untuk ketiga, klasifikasi dari appendix menurut Nurab dan Kusuma 2013 yaitu appendisitis akut, appendisitis recurrens, appendisitis kronis. Yang keempat, manifestasi klinis. Menurut Wijaya dan Putri 2013, gejala-gejala permulaan appendisitis yang pertama yaitu nyeri atau perasaan tidak nyaman sekitar umbilikus diikuti anoreksia, nausea, dan muntah. Ini berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari. Yang kedua, dalam beberapa jam nyeri bergeser ke nyeri pindah ke kanan bawah dan menunjukkan tanda rangsangan peritoneum. Lokal di titik MC Bernay, nyeri rangsangan peritoneum tidak langsung. Yang ketiga, nyeri pada kuadran kanan bawah saat kuadran kiri bawah ditekan. Nyeri pada kuadran kiri bawah apabila peritoneum bergerak seperti napas dalam, berjalan, bergerak, mengedan, nafsu makan menurun, dan demam terlalu tinggi. Yang keempat, yaitu konstipasi tetapi kadang-kadang terjadi diare. Yang kelima, nyeri lumbal bila appendix melingkar di belakang sektum. Yang keenam, nyeri defikasi bila appendix berada di dekat rektal. Yang ketujuh, nyeri kemih jika ujung appendix berada di dekat kandung kemih atau uretra. Dan yang kedelapan, pemeriksaan rektal positif jika ujung appendix berada di ujung pelvis. Yang kesembilan, tanda Robsing dengan melakukan palpasi kuadran kiri bawah yang secara paradoksial menyebabkan nyeri kuadran kanan. Yang ke-10, pada pasien lansia, tanda dan gejala appendix sangat bervariasi. Pasien mungkin tidak mengalami gejala sampai terjadinya ruptur appendix. Yang kelima yaitu komplikasi. Komplikasi yang terjadi menurut Smeltzer dan Bird 2009 yang pertama yaitu abses. Abses merupakan peradangan appendix yang berisi pus. Terasa massa lunak di kuadran kanan bawah atau daerah pelvis. Kedua yaitu perforasi. Perforasi adalah pecahnya appendix yang berisi pus sehingga bakteri menyebar ke rongga perut, ditandai dengan peningkatan suhu tubuh 39,5 derajat Celcius. Tanpa toksik, nyeri tekan seluruh perut dan leukositosis meningkat. Ketiga yaitu peritonitis. Peritonitis adalah peradangan peritoneum, merupakan komplikasi berbahaya dalam bentuk akut maupun kronis. Peritonitis yaitu infeksi pada sistem vena porta ditandai dengan panas tinggi 39 derajat Celcius sampai dengan 40 Celcius derajat. Dan
Dan yang keenam yaitu implementasi. Pada penata laksanaan post-operasi appendix appendiktomi dibagi menjadi 3 menurut Brunner dan Sudar 2010. Yang pertama, sebelum operasi dilakukan observasi dalam 8-12 jam setelah munculnya keluhan. Pasien diminta untuk diptira baring dan dipuasakan. Laksatif tidak boleh diberikan bila dicurigai adanya apendisitis. Diagnosis ditegakkan dengan lokasi nyeri pada kuadran kanan bawah setelah timbulnya keluhan. Lalu antibiotik. Apendisitis gangrenosa atau apendisitis perforasi memerlukan antibiotik, kecuali apendisitis tanpa komplikasi tidak memerlukan antibiotik. Yang kedua yaitu operasi. Operasi atau pembedahan untuk mengangkat appendix dibagi menjadi 2, yaitu bisa dengan menggunakan laparotomi atau laparoskopi. Yang ketiga yaitu setelah operasi. Dilakukan observasi untuk mengetahui adakah pendarahan di dalam, hipertermia, shock, dan gangguan pernapasan. Setelah itu, baringkan klien dengan posisi semi-polar. Dalam 12 jam klien dipuasakan sampai fungsi usus kembali normal. 1 hari setelah dilakukan operasi, klien dianjurkan duduk tegak di tempat tidur selama 2x30 menit. Hari kedua dapat dianjurkan untuk duduk di luar ruangan. Hari ke-7 dapat diangkat dan dibolehkan pulang menurut Mansur 2010. Untuk patofisiologi dan pathway, penyebab dari appendix itu sendiri yaitu adanya hiperplasi limfoid dan benda asing, erosi mukosa appendix, pekalit, struktur dan tumor yang menyebabkan obstruksi. Lalu mukosa terbendung, kemudian appendix tergang, timbullah tekanan pada intraluminal yang dapat menyebabkan nyeri, aliran darah terganggu, kemudian liserasi dan infeksi bakteri pada dinding appendix yang menyebabkan appendisitis. Kemudian di peritoneum terjadi peritonitis yang menyebabkan yang harus dilakukan pembedahan operasi. Sedangkan trombosis pada vena intramural terjadi pembekakan dan iskemia, lalu menyebabkan perforasi yang diharuskan untuk melakukan pembedahan atau operasi. Pembedahan atau operasi menyebabkan perasaan cemas, lalu timbullah luka insisi yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan, kemudian nyeri, lalu defisit perawatan diri, dan karena adanya luka pada jalannya masuk maka akan terjadi resiko infeksi menurut Mansur 2010. Untuk pemeriksaan penunjangnya di sini menurut Wijaya dan Putri 2013, yang pertama yaitu laboratorium, yaitu leukosit meningkat, neutrofil meningkat, dan WBC meningkat. Yang kedua yaitu data pemeriksaan diagnostik, radiologi, yaitu pada pemeriksaan ini fotokolon menunjukkan adanya batu feses pada katup. Kemudian pada pemeriksaan barium enema menunjukkan appendix trisi sebagian. Selanjutnya yaitu konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian keluhan utama. Klien akan mendapatkan nyeri di sekitar epigastrium menjalar ke perut kanan bawah. Timbul keluhan nyeri perut kanan bawah mungkin beberapa jam kemudian setelah nyeri di pusat atau di epigastrium dirasakan dalam waktu lalu. Keluhan yang menyertai biasanya klien mengeluh rasa mual, muntah, dan panas. Pemeriksaan sistem sirkulasi, penderita beresiko mengalami komplikasi kardiovaskuler yang disebabkan oleh hilangnya darah dari tempat pembedahan, efek samping dari anestesi. Sistem pernapasan, kaji patensi jalan napas, laju napas, irama napas, kedalaman ventilasi, dan gerakan dinding dada, suara napas, dan warna mukosa. Sistem eliminasi, konstipasi, autan awal, dan diare kadang-kadang.
Distensi sistem abdomen maksud saya nyeri tekan, nyeri lepas, kekakuan, penurunan atau tidak ada bising usus, infeksi abdomen untuk perut kembung atau akumulasi gas. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan luka insisi pasca bedah dan posisi selama pembedahan. Yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka atau pembedahan. Yang ketiga yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan pasca bedah, drain atau infeksi luka operasi. Yang keempat, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yaitu nausea dan vomiting. Yang kelima yaitu perubahan pola eliminasi, penurunan berhubungan dengan agen anestesi dan imobilisasi. Yang keenam yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan pembedahan dan lamanya bed rest. Yang ketujuh, defisit perawatan diri berhubungan dengan luka operasi, nyeri, dan regimen terapi. Yang kedelapan yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang regimen terapi. Asuhan keperawatan diagnosa pertama yaitu nyeri berhubungan dengan luka insisi pasca bedah dan posisi selama pembedahan dengan label NOC yaitu tingkat nyeri dan label NIC manajemen nyeri. Diagnosa kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka, pembedahan dan trauma jaringan dengan label NOC keparahan infeksi dan label NIC perawatan luka. Diagnosa ketiga yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan ditandai dengan nausea dan vomiting dengan label NOC keseimbangan cairan dan label NIC manajemen cairan. Diagnosa keempat yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka pasca bedah, drain atau infeksi luka operasi dengan label NOC integritas jaringan kulit dan membran mukosa dan label NIC pengecekan kulit. Diagnosa yang kelima yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang regimen terapi dengan label NOC yaitu pengetahuan manajemen penyakit akut dan label NIC yaitu pendidikan kesehatan. Baiklah, sekian laporan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.